Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Jumpa lagi dengan Bapak, guru matematika kalian yang masih santuy. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masih turunan ya, tapi turunan lanjutan yaitu mengenai fungsi perkalian dan pembagian. Jadi kalau fungsi itu kan nggak lempeng-lempeng amat kayak X pangkat 2 dikurang 3X, atau yang paling parah cuman sepertiga X pangkat 3 ditambah 5/4 X pangkat 4. Tidak semuanya hidup itu seperti drama Thailand. Jadi kita harus meningkatkan kompetensi kita. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan bagaimana cara menurunkan fungsi yang bentuknya Y sama dengan AX dikurang B, kemudian dia dikali CX ditambah D. Jadi kan ada bentuk fungsi yang perkalian gitu, kemudian ada yang pembagian juga. Kita fokus ke perkalian dulu ya. AX kurang B dikali CX tambah D, atau suatu fungsi Y sama dengan fungsi U dikali dengan fungsi V. Jadi U dikali V. Nah, biasanya kalau yang manual kita mengalihkan pelangi seperti ini. AX dikali CX, kemudian A-nya dikali dengan D, kemudian negatif B dikali dengan CX, dan yang terakhir adalah negatif B dikali dengan D. Sekarang Bapak akan kasih tahu kalian cara yang lebih cepat tanpa kita mengalihkan semuanya. Yaitu Y aksen sama dengan kita turunkan dulu U, yaitu U aksen, kemudian dikali dengan V, U aksen V, ditambah yang terakhir U-nya normal, tetapi V-nya yang diturunkan. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, kita turunkan dulu U, ini turunan U, kemudian dikali dengan V, jadi tetap dikali dengan V ya, ditambah yang kedua U-nya normal, tetapi V-nya yang telah diturunkan. Sebagai contoh soal, Bapak akan kasih fungsi yang dikali seperti itu ya, Y sama dengan fungsi U dikali fungsi V. Contoh soal, Y sama dengan 4X ditambah 3 dikali dengan 5 dikurang 4X. Nah, seperti ini ya fungsinya. Maka mungkin kita bisa kasih permisalan, ya ini adalah fungsi U, dan yang kedua adalah fungsi V. Yang harus kita cari adalah U aksen dulu. U aksen. Jadi ini Bapak kasih warna biru. Untuk U aksen kita turunkan. U aksen sama dengan 4X tambah 3 ya, U-nya ya. Berarti kalau diturunkan U aksen itu tersisa 4 saja, karena 3-nya jadi 0. X pangkat 1 diturunkan jadi X pangkat 0. Kemudian untuk V ketika diturunkan jadi V aksen akan menjadi 5 diturunkan jadi 0 ya. 5-nya jadi 0 habis. Sisanya adalah negatif 4X. Negatif 4X diturunkan akan menjadi negatif 4 karena X-nya berpangkat 1. Kita dapat U aksen V aksen. Maka Y aksen turunan Y itu sama dengan U aksennya, kan U aksen V ya. Jadi turunan U dulu, U aksen V, yaitu 4 dikali dengan yang V-nya normal 5 dikurang 4X ditambah, oke lanjut ya, tadi Bapak pause bentar. V aksen sama dengan negatif 4, U-nya adalah 4X tambah 3 ya. Maka ini 4X tambah 3 dikali dengan V aksennya negatif 4. Maka akan menghasilkan Y aksen sama dengan, ini kita kali biasa aja, 4 dikali 5 akan menghasilkan 20. 4 dikali negatif 4X dikurang 16X ditambah 4X dikali negatif 4 yaitu negatif 16X, kemudian 3 dikali negatif 4 negatif 12. Bapak kasih kurung karena dia masih negatif. Y aksen sama dengan yang X kita operasikan dengan X yaitu negatif 16 dengan negatif 16. Negatif 16 ditambah negatif 16 akan jadi negatif 32X, kemudian 20 dikurangi dengan ditambah negatif 12 akan menghasilkan 8. Jadi aksennya sama dengan negatif 32X ditambah 8. Oke, berikutnya mungkin kita akan lebih terbiasa untuk pembahasan soal latihan saja. Kita langsung ke latihan.
pembahasan soal. Di sini Bapak akan kasih nomor 2156. Kebalik ya, 2156 ini dah. Ini nomor untuk perkalian ya, perkalian dulu deh pembagiannya nanti. Pembahasan soal nomor 2. Negatif X tambah 1 dikali 3 dikurang X. Ini Bapak misalkan sebagai U, dan yang 3 dikurang X sebagai V. Sebagai U dan sebagai V. Oke, jadi U-nya min X tambah 1, maka U aksen sama dengan min 1 ya. Satunya kan hilang. Kemudian V aksen sama dengan juga sama-sama negatif 1. Maka Y aksen sama dengan U aksen V. Ingat rumusnya U aksen dikali V. Catat baik-baik U aksen kali V. Maka U aksennya negatif 1 dikali dengan V-nya 3 dikurang X. Ditambah V aksen U. V aksennya adalah U V aksen. U-nya adalah negatif X tambah 1. Ini yang normal U-nya. Kemudian dikali dengan turunan dari V, yaitu dikali negatif 1. Maka Y aksen sama dengan negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 1 dikali negatif X plus X ditambah negatif X dikali negatif 1 plus X. Dan yang terakhir 1 positif 1 ya. Dikali dengan negatif 1 akan jadi negatif 1. Maka Y aksen sama dengan negatif X ditambah X, 2X, negatif 3 dikurang 1 akan jadi negatif 4. Gampang ya? Gampang dong. Nomor 1, U-nya sama dengan 4X tambah 2 dan V-nya sama dengan 2X tambah 5. Maka U aksen sama dengan 4 dan V aksen sama dengan 2. Karena ini variabelnya mudah ya, jadi kita langsung diturunkan langsung sama dengan koefisiennya. Y aksen sama dengan U aksen V. U aksen V berarti 4 dikali V-nya adalah 2X ditambah 5. Kemudian ditambah dengan U V aksen. U-nya normal, 4X tambah 2 dikali V aksennya 2. Maka akan menghasilkan Y aksen sama dengan 4 dikali 2X, 8X ditambah 4 kali 5, 20. Ditambah 4X kali 2 ya, 8X ditambah 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka Y aksen sama dengan 8X tambah 8X, 16X, 20 ditambah 4, 24. Oke, itu tentang perkalian. Kita nanti bahas tentang yang pembagian ya. Konsep dasar untuk pembagian mirip dengan perkalian. Jadi kita ada U ada V juga. Jadi kalau pembagian di sini aja. Ini untuk perkalian ya. Untuk perkalian Bapak kasih tanda seperti ini. Ini konsepnya kalian ingat baik-baik, dicatat baik-baik. Kemudian untuk pembagian Y sama dengan U per V, langsung saja U per V. Katakanlah yang di atas itu fungsi U, yang di bawah fungsi V. Maka ketika diturunkan akan menjadi Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen. Kalau yang tadi ditambah, sekarang dikurang. Dibagi dengan V kuadrat. V itu tetap yang di bawah ya. Jadi di bawah tinggal dikeluarkan saja. Oke, jadi kalian catat baik-baik nih sebelum kelatihan soal. Nah, kita ke contoh dulu ya. Bapak akan buatkan satu contoh. Contoh soal. Y sama dengan 5X dikurang 3 per 2X ditambah 1. Berarti 5X kurang 3 ini sebagai U yang di atas atau pembilang sebagai U, yang di bawah sebagai V. Maka U aksen sama dengan 5 dan V aksen sama dengan 2. U aksennya 5, V aksennya 2. Maka Y aksen sama dengan U aksen V. U aksen V berarti 5 dikali V-nya 2X tambah 1 dikurang U V aksen. U-nya berapa? 5X kurang 3. V aksen. V aksen. V aksennya 2 ya. Per 2X tambah 1 kuadrat. Kalian tidak usah khawatir untuk mengkuadratkan yang di bawah karena itu tidak perlu. Biarkan saja seperti itu. Y aksen sama dengan 5 dikali 2, 10X. Ditambah 5 kali 1, 5. Dikurang 5X kali 2, 10X juga. Kemudian
min 3 dikali 2 min 6. Karena ketemu negatif lagi jadi positif 6. Nah, dikurang min 6 kan. Per 2x tambah 1 kuadrat. Sekali lagi ini tidak perlu dikuadratkan. Maka Y-aksen sama dengan 10x dikurang 10x habis 5 ditambah 6 11 per 2x tambah 1 kuadrat. Oke, jadi pengerjaannya seperti itu. Sama mudahnya dengan perkalian. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5 dan nomor 6. Maka di nomor 5 itu U-nya udah jelas ya siapa. U-nya adalah 2x kurang 1, V-nya adalah 3x kurang 1. Maka U-aksen sama dengan 2 dan V-aksen sama dengan 3. Udah, dapat kan? U-aksennya 2, V-aksennya 3. Maka V-aksen X turunannya itu sama dengan, ingat tadi konsepnya U-aksen dikali V. Maka 2 dikali V-nya adalah 3x dikurang 1. Kemudian dikurangi U dikali V-aksen. U-nya adalah 2x kurang 1 dikali dengan V-aksennya 3. Per semuanya dibagi dengan V kuadrat, yaitu 3x kurang 1 kuadrat. Maka F-aksen X sama dengan, ini kan tinggal dioperasikan kali-kali aja. 2 dikali 3, 6x dikurang 2, dikurang 2x kali 3, 6x, dikurang negatif 1 kali 3, negatif 3 dikurang negatif 3 itu plus 3. Di bawahnya tetap santuy, 3x kurang 1 kuadrat. Maka F-aksen X itu sama dengan 6x dikurang 6x, 0, negatif 2 ditambah 3, 1 per 3x dikurang 1 pangkat 2. Oke, itu nomor 5. Jawabannya udah ya. Nomor 6. Nomor 6 kok Bapak nggak tulis soalnya ya? Bentar ya. Nomor 6. Oh, nomor 5 itu yang ditanyakan F-aksen satunya ya. Langsung kita ganti aja berarti. F-aksen 1. Maka F-aksen 1 sama dengan 1 per X-nya kita ganti 1, berarti 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 dikuadratkan. Hasilnya 1 per 2 pangkat 2, yaitu 1 per 4. Oke, nomor 6. Nomor 6 itu Fx-nya sama dengan 2x kurang 1 per 3x dikurang 4. Oh, x tambah 3. Per x tambah 3. Udah, yang ditanyakan adalah F-aksen 2. Oke, kita cari dulu F-X-nya, F-aksen X-nya. Oke, tadi itu U-nya adalah 2x kurang 1, maka U-aksen sama dengan 2. Dan yang di sini V, maka V-aksen sama dengan 1, X tambah 3 ya. Diturunkan jadi 1. Maka akan menjadi 2x kurang U-aksen V yaitu 2 dikali X tambah 3 dikurang U V-aksen U-nya adalah 2x kurang 1, V-aksennya 1 per V-aksennya adalah V-nya adalah X tambah 3 kuadrat. Maka V-aksen X sama dengan 2 dikali X, 2x ditambah 2 kali 3, 6 dikurang 2x kali 1, 2x ditambah 1 per X tambah 3 kuadrat. Maka F-aksen X sama dengan 2x kurang 2x, 0, 6 tambah 1, 7 per X tambah 3. Yang ditanyakan adalah F-aksen 2 ya. F-aksen 2 itu sama dengan, kita tinggal ganti menjadi 2 X-nya, yaitu 2 ditambah 3 kuadrat akan menghasilkan 7 per 5 kuadrat atau sama dengan 7 per 25. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, sekian untuk turunan. Berarti kompetensi berikutnya adalah kompetensi terakhir, yaitu mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu masalah. Bisa jadi minimum biayanya, jadi lebih hemat, atau maksimum keuntungannya. Jadi di sini kita belajar berdagang juga. Terima kasih perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.